Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan bersama-sama mempelajari sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan dengan duduknya ibu bapak sekalian di majelis ilmu ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah at-taufik yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan Sahih Bukhari. Terakhir kita sudah sampai di bab yang ke-10 ya. Masih di pembahasan sholat tahajud. Nah sekarang bab yang ke-11 halaman 182. Babun idza nama walam yusalli bala syaitanu fi udhunihi. Bab apabila tidur dan tidak sholat maka setan akan mengencingi telinganya, akan dikencingi telinganya. Rang awsalah hadisna ti Abdullah ya. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala dzukira indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naiman hatta asbaha ma qama ila sholati faqala bala syaitanu fi udhunihi. Nah dalam hadis ini Abdullah
Abdullah yang dimaksud ialah Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dzukira indan nabiyyi, diceritakan terkait dengan seseorang di samping Nabi. Rajulun, tidak disebutkan orangnya, dan memang sudah menjadi kebiasaan Rasul ketika menyebutkan keburukan seseorang itu tidak secara langsung disebut namanya, ya, hanya disebutkan aja, misalkan seseorang melakukan ini dan itu, atau ma balal qaum dalam hadis yang lain, apa memang yang dilakukan oleh suatu kaum, ada seseorang, ada ini dan itu. Nah, tidak disebutkan. Ini bagian dari akhlak mulia baginda kita. Ketika menceritakan suatu kejelekan yang akan dijadikan pelajaran bagi orang banyak, itu tidak disebutkan namanya. Nah, ini bagian dari menutup aib seseorang, ya. Dzukira indan nabiyyi rajul, disebutkan, diceritakan ada seorang laki-laki di mana mazala naiman hatta asbah. Laki-laki ini suka kalau tidur itu sampai kesiangan, ya. Tidak melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari. Faqala, maka Nabi pun bersabda, bala syaitanu fi udhunihi, setan mengencingi telinganya. Nah, jantan lamun aya jami kebiasaan gugah nate siang gitunya, maka dia sedang dikencingi oleh setan, atau telinganya sudah dikencingi oleh setan. Nah, para ulama memahami bahwa dikencingi oleh setan memang sebenar-benarnya hakikatnya seperti itu, dan tidak menghalangi makna ke sana. Lantaran yang namanya setan itu ya sama seperti hanya manusia. Mereka makan, minum, kawin, kan gitunya. Jadi nggak halangan mengartikan dengan setan mengencingi telinga manusia. Dan ini merupakan gambaran yang sangat buruk bagi mereka yang ketika di malam hari tenggelam dengan nyenyaknya tidur sampai melupakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat subuh, ya. Oleh karenanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada baiknya ketika hendak tidur itu niatkan untuk bangun malam, ya. Sebelum tidur hendaknya tunaikan adab-adab seperti hanya berwudu, ya, kemudian berzikir, lalu diantaranya membaca surah, membaca ayat kursi, karena ayat kursi yang dibaca sebelum tidur itu bisa menghindarkan seseorang dari godaan setan. Nungarana setan ngaganggu jami, ternyata bukan hanya dalam keadaan mereka terjaga, mereka pun bisa digoda dalam keadaan saat mereka tertidur. Bahkan di dunia mimpi pun setan bisa masuk, ya. Jadi mereka berusaha untuk mencelakakan manusia, baik zahir ataupun batin. Berapa banyak kan orang ketika bangun tidur itu Pak, langsung badan gak enak, ya, kealar enak badan, tiba-tiba sakit aja gitu, ya. Nah, ini bisa jadi diantara sebabnya ialah karena godaan setan, ya, atau lewat mimpi yang buruk itu kan berasal dari setan.
Nah, termasuk halnya tidur sampai tidak mendengar kumandang azan subuh. Ini ternyata di antara sebabnya, kata Nabi, telinganya itu dikencingi oleh setan. Telinganya dikencingi oleh setan. Nah, na'udzubillah min dzalik ya. Baik, berikutnya ialah babud doa wassalat. Oh, ini doa yang mustajab pada akhir. Babud doa wassalati min akhiril laili. Bab terkait dengan doa dan salat di akhir malam. Kang Ausla an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Ya, Pak Anan boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ke sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Nah, dalam hadis ini Abu Hurairah bercerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun tiap malam ya. Nah, ini terkait dengan sifat Allah, yaitu nuzul ya. Nuzul itu artinya turun. Ada beberapa sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis ataupun Al-Quran. Di antaranya wajaa rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Allah datang. Nah, dalam ayat tersebut. Kalau dalam hadis ini Allah turun ya. Nah, pemahaman terhadap sifat Allah sama dengan pemahaman terhadap asma Allah. Bahwasanya apa yang Allah kabarkan kita imani apa adanya, serta tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi tong dugi ka aya anggapan ongko Allah di atas arsy. Lamun Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong kan gitunya. Nah, ini pemahaman yang keliru, menyamakan perbuatan Allah, sifat Allah dengan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah ya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ilas sama'id dunia. Nah, langit dunia itu, ibu bapak sekalian, adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Kan langitnya aya 7 lapis gitu ya, aya beberapa lapisan.
Lapisan langit yang paling dekat dengan bumi itu diistilahkan dengan samaud dunia. Di dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi Allah turun ke langit dunia tiap malam gitu. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Maka ketika sampai pada sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Nah, ini kemarin kita sudah membahas bahwa dalam hadis itu malam dibagi 6, Pak. Ya. Setengahnya itu ada setengahnya itu ada sepertiga awal, pertengahan, sepertiga akhir. Separuhnya lagi ada pertengahan malam atau sepertiganya lagi ada sepertiga akhir juga. Nah, sepertiga akhir di sini ialah waktu sahur. Ya, waktu sahur. Jadi ketika sampai di sepertiga akhir, yaqulu, Allah berfirman, "May yad'uni," siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibu lahu, maka aku akan mengabulkannya. May yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Nah, di sini ada istilah doa, ada istilah soal. Hari doanya nggak doa, hari soal meminta. Nah, pertanyaannya apa bedanya antara soalun wa doa? Hari soalun mah biasanya dihartoskeun kita meminta sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Umumnya perkara yang kita cintai, yaitu soalun. Nah, beda hanya dengan doa, maka sifatnya umum. Ada kalanya kita meminta kepada Allah sesuatu yang kita cintai, atau kita meminta kepada Allah agar dihindarkan dari perkara yang kita benci, dari perkara yang kita tidak suka. Nah, itu bedanya doaun dan su'alun. Maka di sepertiga akhir malam Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri permintaannya. May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan sepertiga akhir di malam. Maka kalau kita ditanya terkait dengan waktu sholat tahajud, kapan waktu yang paling utama? Jawabannya ialah sepertiga akhir malam. Kebiasaan Nabi, beliau kalau sholat malam itu diawali pada pertengahan malam, kemudian selesai pada sepertiga akhir, kemudian menjelang waktu sahur beliau beristirahat. Walaupun di hadis sebelumnya kita mendapati ada kalanya Rasul itu sholat pada awal malam, sahabat mendapati ada kalanya pada pertengahan malam, kemudian didapati juga ada kalanya Nabi sholat pada akhir atau sepertiga akhir malam. Tapi lamun ditinggal waktu nu paling utama kanggo tahajud, yaitu sepertiga akhir, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan waktu mustajab. Nah, di antawisna nyata waktu malam hari. Jadi malam hari itu waktu yang mustajab untuk berdoa.
terlebihannya di sepertiga akhir. Waktu mustajab di sini sifatnya umum, entah itu waktu sebelum kita sholat, entah itu waktu ketika kita sholat, entah itu waktu setelah kita sholat. Maka ayat zikir anu diaoskeun bakal mendakan dina bab salajengna nya jantan lamun gugah bobo teh aya zikir nu diaos di antawisna ngaos akhir surah Ali Imran. Namun gugah bobo sambil mengusap wajah, ini bagian dari sunnah ketika bangun tidur itu mengusap wajah kan, mengusap wajah. Kemudian membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab sampai akhir surat Ali Imran. Mustajab juga ketika kita sholat, mustajab juga ketika kita sholat. Jelas ya, ketika sholat itu banyak tempat-tempat yang mustajab diijabahnya doa. Di antaranya ketika sujud, ketika selesai tasyahud akhir. Nah, silakan perbanyak doa. Atau setelah sholat, maka setelah sholat juga selama itu ada di sepertiga akhir, maka itulah waktu yang mustajab. Mereka sholat pilih bade ngadoa ke Allah, mangga saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, berikutnya ialah babu man nama awwalal laili wa ahya akhirahu. Bab orang yang tidur di awal malam dan bangun di akhirnya. Hadisnya dari Aisyah. Hadisnya dari Aisyah. Wa an Aisyah Nah, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini terkait dengan amalan Nabi ketika di malam hari. Makna hadis ini jemaah sekalian, Aisyah berkata bahwasanya Rasul senantiasa melaksanakan mendengar azan subuh langsung beliau bangkit dari tempat tidurnya. Fa in kana bihi hajatun igtasala. Lamun kalaresan wengi eta teh Rasul aya periogi sareng keluargana nya ibak heula yang berhubungan badan. Janten Nabi mah gawe jeung pasangan teh satos tahajud. Satos tahajud. Nah, jadi kalau jadwal berhubungan badan dengan istrinya, ya tentunya beliau mandi terlebih dahulu, kemudian berangkat ke masjid, ya, melaksanakan sholat subuh. Tapi kalau tidak, beliau langsung berwudu, ya. Nah, hadis ini menjadi dalil, maka di dalam sunnah Rasul membagi malam itu kepada 3. Ini secara umum ya. Yang pertama, bagian pertama untuk tidur, biasanya Rasul tidur di awal malam. Kemudian yang kedua untuk sholat, dan yang ketiga untuk rehat sejenak, ya, entah itu dengan mendatangi keluarganya atau di dalam hadis sebelumnya kita membahas, ya, jadi di waktu sahur itu beres tahajud Rasul tidur lagi, nalika azan subuh, kemudian Rasul langsung bangun, ya. Nah, hadis ini sesuai dengan judul yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari, kana yanamu awwaluhu. Beliau tidur di awal malamnya. Hadis ini saling diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, ya.
Nah, berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan, babu qiyamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil laili fi Ramadan wa ghairihi. Bab terkait dengan sholat malamnya Nabi di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha, maka annaha su'ilat an sholatihi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana faqalat ma kana Rasulullahi yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli thalathan. Qalat fakultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira, faqala ya Aisyatu inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi. Iya, hadis ini masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau bercerita terkait dengan sholat malamnya Nabi. Ya, di sini tidak dipisahkan antara sholat tahajud dengan sholat witir, atau yang bilangan genap dengan bilangan ganjil. Aisyah menceritakan terkait dengan jumlah rakaat yang senantiasa dilakukan oleh Nabi tiap malamnya, ya, di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Berapa rakaat sholat malam yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Ihda asyarata raka'atan, yaitu 11 rakaat, gitu ya, 11 rakaat. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan 13 rakaat. Lantaran kata rawi hadis yang 2 rakaat itu adalah sholat ba'da isya. Enten widei karena jumlah bilangan anu 11. Nah, hadis ini juga menjadi jawaban bagi sebagian orang tidak ada kepastian terkait dengan berapa rakaat sholat malam Nabi. Maka jawabannya ada, ya, yaitu riwayat Aisyah. Bahkan riwayat Aisyah ini ada 2, Pak, terkait yang 11 rakaat, yaitu Rasul mengerjakannya 4-4-3, kemudian Rasul dalam riwayat yang lain mengerjakannya 2-2, ujungnya 1. Riwayat yang 11 rakaat ini bahkan disampaikan dalam kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik, riwayat Umar bin Khattab. Riwayat Umar bin Khattab. Janten sanes mungkul Aisyah anu ngadugikeun salat malam Nabi nah di Ramadan atau Nabi di luar bulan Ramadan. Ternyata Ibnu Umar menyampaikan riwayatnya, Ibnu Abbas menyampaikan riwayatnya, Umar bin Khattab menyampaikan riwayatnya.
Nah, kalau misalkan ada sebagian orang berpendapat bahwa sholat malamnya Nabi lebih dari 11 rakaat, maka dia harus membuktikan dengan dalil yang sahih. Ya, karena ada ragam pendapat di luar sana seperti hanya yang 20 rakaat, bahkan ada yang 39 rakaat, ada yang 23, ada yang 39, bahkan ada yang 50 rakaat, ada yang 49 rakaat. Ya, maka perlu dalil yang sahih terkait dengan hal ini. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, Aisyah berkata yusolli arba'an, yang jumlah rakaat 11 itu Rasul melaksanakannya 4 rakaat. Jadi urutannya 4, 4, 3. Dalam riwayat yang lain Rasul melakukannya 2, 2, 2, ujungnya 1. Kata Aisyah, fala tas'al al-husnihinna, jangan kamu tanya terkait dengan baiknya sholat malamnya Nabi, terkait dengan panjangnya. Jantan sholat malam Rasul itu panjang. Demikian hanya yang dilakukan oleh para sahabat. Sholat tarawih, sholat tahajud itu lama, lantaran panjang surat yang dibaca. Ya, lantaran panjang surat yang dibaca. Tsumma yusolli arba'an, kemudian Rasul melaksanakan sholat 4 rakaat berikutnya. Ini pendapat sebagian ulama bahwa yang 11 itu sholatnya 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Tsumma yusolli salasan, kemudian Rasul melaksanakan witir 3 rakaat. Jantan nu 11 terus terkalabat bilangan genep dan witirnya. Lantaran ayah sapali jami nyarios ieu eta teh 11 teh witir. Ya, lain salat tahajud atanapi tarawih eta teh salat witir. Padahal Aisyah menjelaskan secara umum, ya. Bahkan kata para ulama 11 rakaat itu sudah di dalamnya witir yang 3 rakaat. Faqultu ya Rasulullah, kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau sholat sebelum witir? Nah, jadi pertanyaan ini didasari terkait dengan apa yang dilihat oleh Aisyah. Jantan beres tahajud anu 11 teh anu opat-opat Rasul teu langsung witir waktu harita, tapi Rasul tidur dulu menjelang akhir waktu malam, lalu beliau melaksanakan witir. Nah, atau dalam riwayat yang lain kata para ulama, lantaran beliau melihat pengalamannya, yaitu melihat ayahnya Abu Bakar lamun sholat anu 11 rakaat eta teh beres bilangan genap langsung witir. Ari Nabi mah kuleum heula teras witir. Kemudian Nabi bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, inna ainaya tanamani, sesungguhnya kedua mataku tidur, wala yanamu qalbi, tetapi hatiku tidak tidur. Dalam artian hati Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak sampai meninggalkan sholat witir. Ya, ajantan lamun bade dipraktekkeun mah enggak apa. Ya. Kita upami wengi misalkan 11 8 rakaatna dipidama sateuacan kulem atau nepi saatos kulem, kemudian yang 3 rakaatnya mau dilakukan setelah tidur lagi di waktu sahur. Menjelang subuh mangga yang 3 rakaat itu dilakukan.
Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi dalil terkait dengan sholat malamnya Nabi, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Semua malam sholat malam yang dikerjakan oleh Nabi itu tidak melebihi 11 rakaat, termasuk witir di dalamnya. Baik, berikutnya ialah babu ma yakrahu minat tasydid fil ibadah. Bab perkara yang tidak disukai, yaitu berlebih-lebihan dalam ibadah. Hadisnya dari Anas, ya, Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdudun baina sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hulluhu li yusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyaqud. Nah, hadis ini pelajaran terkait jangan berlebih-lebihan di dalam beribadah. Di antaranya ialah memaksakan diri untuk bisa sholat malam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesulitan, ya, di antaranya dalam hal ibadah. Nah, suatu hari Nabi masuk ke dalam masjid, ya, tentunya Masjid Nabawi, ya. Maka didapatilah di dalamnya ada tali yang dipasang. Tali yang dipasang antara dua tiang. Tali yang dipasang antara dua tiang. Maka Nabi bertanya, ma hadzal hablu, ya teh tali nusaha, cek Kanjeng Nabi. Kemudian orang-orang menjawab, oh itu punya Zainab. Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Orang-orang pun menyampaikan, ini Zainab kalau sholat malam, beliau itu berusaha untuk maksimal. Ketika mulai enggak kuat, beliau pun bergantungan pada tali tersebut agar tetap berdiri untuk bisa melaksanakan sholat. Nah, sampai segitunya, gitu ya. Maka apa kata Nabi? Lah, jangan lakukan itu. Hulluhu, lepaskan tali ini. Hendaknya salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan nasyad, dalam keadaan badan segar, badan kuat, dalam keadaan semangat. Maka hadis ini jemaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita terkait tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, tentunya ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ari ayat etama nerangkeun tentang kataatan nu kedah dimaksimalkeun. Ari hadis ieu mah terkait dengan kataatan nu dipaksakeun. Ibu bapak tiasa ngabentenkeun ya. Aya kataatan anu dimaksimalkeun, aya kataatan anu dipaksakeun gitu. Contoh, tiap wengi hoyong tahajud, maksakeun diri. Kalau misalkan uih kalgasan ka bumi wengi ayeuna jam 12.
ya, dipaksakan ketika rasa ngantuk sangat itu untuk melek. Nah, kalau kondisinya seperti itu, dia sholat dalam keadaan tidur yang sangat, maka boleh jadi dia malah salah baca. Yang tadinya mengharapkan keberkahan dari Allah, ujung-ujungnya dia mendapatkan murka dari Allah lantaran salah baca, ya, bingung tina gerakan anak lantaran maksaku, ya. Nah, maka tidak boleh memaksakan di luar dari kemampuan kita, ya. Oleh karenanya kalau mau tahajud, lihat kondisi badan kita. Lamun misalkan ninggal waktos hoyong mudag waktu yang utama, maka silakan tidur awal, bangun akhir. Tapi kalau dikhawatirkan tidak bisa bangun akhir, silakan sholat sebelum tidur, kan gitunya. Nah, kalau misalkan dirasakan rasa kantuk sangat, yaitu badan pala regel, tong maksakeun diri kanggo sholat, kaso istirahat heula bengi ayeuna mah gitunya. Apalagi dalam kondisi sakit, ya, apalagi dalam kondisi sakit, maka berlebih-lebihan dalam ibadah itu dilarang, dimakruhkan. Nah, hadis ini juga menjadi pelajaran terkait dengan perempuan yang dibolehkan untuk ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat sunnah dan yang lainnya. Dan kita pun melihat bagaimana semangat kaum muslimah zaman dahulu, ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan, babu ma yukrahu min tarkil qiyam al-lail liman kana yakumuhu. Bab makruh meninggalkan qiyamul lail atau nabi salat malam bagi mereka yang sudah biasa melakukannya. Kebiasaan Nabi, Pak, lamun tos midamel hiji kasayan sok diistiqomahkeun gitu. Lantaran dalam hadis yang lain Rasul bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara berkesinambungan walaupun hanya sedikit. Janten lamun ibu bapak hoyong sholat wengi mudag anu 11 rakaat can kiat mangga kenging dikirangan. Nah, salapan rakaat jeung witir ya begitunya. Nah, 7 rakaat, nah 5 rakaat, atanapi 3 rakaat. Silakan untuk awal-awal sesuai dengan kemampuan. Nah, lamun tos mampu midamel anu ditargetkeun istiqomahkan, ya. Entah itu tiap hari, entah itu dalam seminggu 3 kali, entah itu dalam seminggu 2 kali, atau nabi dina saminggu mung sakali istiqomahkan, gitu. Nah, maka inilah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau orang sudah istiqomah menjalankan ketaatan, maka dimakruhkan dia meninggalkannya. Hadisnya ini dari Abdullah bin Amr, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, ya Abdallah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah kamu seperti si fulan, kana yaqumul laili, baheula rajin pisan salat wengi, fataraka qiyamal laili, lalu dia meninggalkannya, gitunya, lalu dia meninggalkannya. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah muliakan, walaupun sholat tahajud atau qiyamul lail adalah sunnah, tapi kata para ulama itu sunnahnya sangat kuat. Sholat sunnah yang derajatnya di bawah sholat fardu ialah sholat tahajud atau sholat witir. Dan sholat tahajud ini adalah kebiasaan para pendahulu kita.
Kalau kita baca sejarah jemaah sekalian, tidak ada satupun orang sukses yang dikenal dengan kesolihannya, melainkan mereka dikenal pula dengan sholat tahajudnya. Ya, dikenal pula dengan sholat tahajudnya. Rasul dikenal dengan tahajudnya, para sahabat dikenal dengan tahajudnya, tabi'in dikenal dengan tahajudnya, tabi'in dikenal dengan tahajudnya. Maka sholat malam ini bagian dari kunci kesuksesan seorang hamba untuk meraih keberkahan di dalam kehidupannya, ya. Karena sholat malam itu jemaah sekalian adalah sholat yang bisa menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Orang kalau sholat di siang hari masih kene papipek gitunya, serang aktivitas duniawi. Inilah yang menyebabkan ibadah tidak khusyuk. Maka ketika di malam hari badan sudah rehat, pikiran sudah tenang, ya, maka di sanalah waktu yang berharga bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedah diniatkeun sateuacan pulang teh supados tiasa gugah wengi. Sanaos misalkan midamel salat 3 rakaat, yang penting istiqomah heula gitu nya. Nah, ini bagian dari sunnah para ulama terdahulu, kebiasaan para ulama terdahulu. Nah, berikutnya babu fadli man ta'ara minal laili as-shalah. Bab terkait dengan orang yang terbangun di malam hari lalu dia salat. Ini terkait dengan bacaan ya jemaah sekalian. Hadisnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ara minal laili," barang siapa yang bangun di malam hari lalu dia membaca. Nah, ini terkait dengan zikir yang dibaca di malam hari. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, dugi kadinya. Maka barang siapa yang membaca zikir ini, kata Nabi, ya, kemudian ia diiringi dengan kalimat Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, apabila dia berdoa maka doanya akan diijabah. Apabila dia berwudu lalu sholat, maka sholatnya akan diterima. Ya, berarti zikir ieu teh diaos saena sateuacan sholat. Ya, sateuacan sholat. Karena akan lebih pas gugah dina kulam, mangga silakan baca zikir ini. Dan sepertinya bagi ahli pengajian zikir ini sudah tidak asing lagi, ya. Tinggal urutannya saja ya disesuaikan. Ya, disesuaikan. Cobi orang awasalah etang-etang ngapalkeun. La ilaha illallah wahdah, mangga. La syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah